Katen golek nih.
Ya, ini nanti satu lagi. Terus kamu nilai itu jadi benar-benar isinya baru saya lihat satu dua minggu kali. Terus saya juga dulu tak lihat ya rasanya kemarin. Ya Allah. Masuk aku pukul aja tetap jangan sendiri sih. Yang ketika ya Karena ya ini terus Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah, Ini gimana, Pak? sudah dimulai review RPP-nya. Belum, ini masih empat orang. Masih 3 orang. Mulai aja sudah, Bu. Tinggal garis-garis besarnya aja, Bu. Iya, Pak. Nah, Oh, ini sendiri sudah. mencocokkan dari apa yang disarankan oleh Bu Farida itu. Oke, sudah saya siapkan, Pak. Ini. Ya, Bu. 1, 2, 3, 4. Sudah 6 ya. 4 kurang 3, kurang 3 orang. Jadi dimulai saja sudah. Mulai saja, nggih. Oke. Monggo Bapak dibuka. Monggo sinten. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, ada online, ada offline. Artinya dibuat sebagaimana RPP pada pelajaran sebelum pandemi ya. Ada RPP dengan menggabungkan keduanya, antara luring dan daring ya. Nah, dari 3 model itu, harapan saya ini bisa dibuat oleh seluruh peserta PPG. Misalnya RPP 1 menggunakan model RPP model luring misalnya, atau offline ya. RPP kedua misalnya dengan model RPP daring ya. Kemudian RPP ketiga adalah RPP campuran antara luring dan daring ya. Topik ataupun tema yang dibuat, yang dimasukkan sebagai di RPP itu, harapan saya bisa berbeda antara RPP 1, RPP 2, dan RPP 3 ya. Nah, dalam kegiatan pair teaching nanti, praktek mengajar, maka harus mengambil dari salah satu RPP ini. Ya. Karenanya RPP yang dibuat hari ini nanti topiknya adalah topik yang diajarkan dengan kegiatan pair teaching-nya seperti itu ya. Nah, ini harapan saya kepada seluruh mahasiswa. Nanti akan dikoreksi dari 3 model RPP oleh Bu Farida ya. Yang luring yang seperti apa, yang daring seperti apa. Sebetulnya ada kuliah ya, tapi tidak enak kalau nggak menyapa mahasiswa terlebih dahulu begitu ya. Nah, selanjutnya saya berikan waktu sebanyak-banyaknya kepada Ibu Farida. Nah, mungkin bisa dihemat waktunya Bu ya. Iya. Yang sesuai dengan kadang-kadang di sekolah itu putus. nanti seperti apa RPP yang sesuai dengan di juknisnya, modelnya seperti apa dan seterusnya seperti itu. Saya kira begitu. Kepada Ibu Farida dan kepada mahasiswa silakan mengikuti apa yang menjadi bimbingan masukan dari Ibu Farida ya. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dosen yang saya hormati. Langsung saja dari saya. Kemarin sudah sebagian saya lihat dari RPP yang sudah Bapak Ibu upload sampai dilanjut tadi. Alhamdulillah Bapak selesai sampai 7 orang. Nah, secara umum Bapak Ibu sudah membuat RPP sudah bagus, cuma ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran rata-rata hampir semua ya, bahkan semua ini saya lihat semuanya hanya 1 orang yang tidak ada revisi di bagian tujuan. Jadi mohon dilihat sambil dilihat RPP-nya. Di bagian tujuan pembelajaran itu belum ada unsur ABCD, ABCD-nya belum ada. Sudah tahu ya unsur ABCD itu Bapak Ibu? Sampai ABCD ada yang ditanya? A itu audien, audiennya adalah siswa. Audien, B behavior, behavior itu kemampuannya dengan kata-kata kerja, kata KKU-nya itu ya, behaviornya itu. Kemudian condition yang C. Condition itu adalah metode atau modelnya. Model bisa dengan metode atau model. Biasanya pakai model, biasanya model. Terus degree dengan keingin apa yang ingin jenengan ketahui di situ, misalnya dengan baik, dengan benar, dengan teliti. Yang tahu persis adalah gurunya. Ya, terkait dengan sikap degree-nya itu. Jadi harus lengkap, ada unsur A, B, C, D untuk tujuan pembelajaran. Kita urut dari depan. Nah, rata-rata di bagian tujuan pembelajaran, monggo dipesani sambil dilihat RPP-nya. Ini untuk RPP anu ya, luring dulu ya. Nggih. Untuk RPP luring. Kemudian di materi, itu materi kalau mencapai kemarin alhamdulillah sudah direvisi semua, nggih. Sudah dipilah-pilah materi yang konseptual, kemudian materi prosedural, faktual semuanya sampai pada metakognitif sudah panjenengan semua jabarkan dengan bagus, tidak ada koreksi ya. Tapi kalau banyak itu dituangkan semua, bukan poin-poinnya saja, bisa ditulis di lampiran saja. Taruh di lampiran belakang setelah penutup, setelah penilaian, setelah tanda tangan, lampiran paling belakang, kumpul dengan lampiran pada penilaian, instrumen di bagian sana. Jadi di materi itu cukup mencantumkan poinnya saja. Apa materinya yang mau diajarkan dalam satu RPP. Ya, satu pertemuan itu. Kemudian pada bagian KBM. Bagian KBM ini yang terpenting karena nanti terkait dengan prakteknya ya Bapak Ibu ya. Yang pertama bagian pembuka, kegiatan pembuka atau kegiatan awal. Karena RPP kita dituntut untuk ada nilai karakter, di mana di situ ada karakter nasionalis. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu harus ini diatur waktunya untuk bisa mengajak lagu menyanyikan lagu kebangsaan walaupun sebentar ya, kita pilih lagu yang durasinya sedikit pendek. Ambil lagu yang tidak terlalu panjang judulnya. Jadi ada lagu kebangsaan.
Kemudian jangan lupa setelah dari awal dari salam, doa gitu ya, terus ada lagu, terus jangan lupa menyapa anak-anak. Kondisinya disiapkan ini terkait dengan karakter juga. Misalnya melihat atau ngecek lingkungan kelas, kebersihannya, kerapiannya, ini termasuk karakter juga. Kebersihan kelas, anak-anak kan kalau tingkat SMP masih perlu diingatkan. Kadang belum nyapu ya, bapak gurunya datang belum nyapu. Ya Bu ya. Itu kerapian dan kebersihannya. Terus yang kegiatan inti. Ini perlu diperhatikan modelnya yang ditentukan apa panjenengan. Jadi di situ harus jelas sintaksnya atau langkah-langkahnya dari awal apa. Jadi tetap mengacu pada apa modelnya tadi dengan kegiatan mulai dari mengamati. Memang boleh mengamati itu tidak harus di awal, boleh di tengah atau di bagian mana, tergantung bagaimana bapak ibu ini sekiranya nyaman menyampaikan materi. Jadi itu tergantung sintaknya seperti apa diperjelas di situ. Kemudian di kegiatan penutup ini juga harus lengkap, mulai dari merangkum, ada tadi pelajaran apa saja yang disampaikan, itu anak-anak ditanya. Ini untuk mengecek seberapa anak-anak memperhatikan pembelajaran kita. Kadang-kadang yang disampaikan saja tidak ingat, jangankan ditanya pertanyaan. Yang disampaikan saja tidak ingat, apa saja tadi yang disampaikan Bu Guru tidak ingat mereka. Jadi ada refleksi, kemudian ada penilaian akhir untuk mengecek seberapa yang sudah diserap untuk anak-anak. Penilaiannya itu berupa penilaian yang singkat Bapak Ibu ya. Jangan terlalu panjang-panjang, cukup mungkin 2 atau 3 soal gitu, sedikit saja. Dan ada penguatan. Terus jangan lupa ada tugas sampai terakhir kesimpulan penutup. Nah, semua itu diusahakan anak-anak yang melakukan termasuk kesimpulannya dikirim dulu, diajak bagaimana anak-anak itu bisa menyimpulkan. Insya Allah bisa kalau kita menyampaikannya dimotivasi dulu Bapak Ibu ya. Kesimpulannya, kemudian doa juga anak-anak, jangan sampai gurunya yang berdoa. Yang mimpin doanya anak-anak maksudnya. Jadi ini melatih kepemimpinannya anak, latih keberaniannya. Jadi menutup semuanya anak-anak. Kemudian untuk media, ini mohon maaf yang belum dengar suaranya nih mengikuti Pak Rohim, tidak ada masalah dengan suara. Mengikuti semua, G. Yang gambar saja ini mengikuti ini. Bu Zahra, halo. Iya, jadi mohon di Ya Bu. Terus, media sama alat, bahan dan sumber belajar ini juga harus lengkap. Misalnya Bapak Ibu ngambil dari internet, ini harus ada alamatnya. Kapan yang diunduh itu kapan. Alamatnya harus jelas, termasuk kalau misalnya pakai buku, juga harus jelas pengarangnya, penerbitnya, gitu, nggih. Harus jelas. Misalnya ditanya kita tidak bingung. Ditambah, boleh jangan hanya buku paket saja, boleh dengan sumber belajar yang lain. Sumber belajar tidak harus buku, nggih, Bapak Ibu, tidak harus buku, tidak harus internet, boleh juga menggunakan lingkungan sekitar. Bisa menggunakan lingkungan sekitar tergantung dari materi yang akan kita sampaikan, disesuaikan ya. Nah, yang banyak lagi pada koreksi pada RPP panjenengan semua di bagian penilaian. Terakhir di bagian penilaian ini rata-rata kesemuanya di bagian penilaian
hampir sama ya, yang dinilai itu terbanyak di bagian sikap dan keterampilan. Sementara pengetahuannya saya lihat belum ada nih, hanya penugasan. Ya enggak apa-apa kita pilih penilaian pengetahuan dengan penugasan boleh. Tapi soal harus kita pakai juga. Bentuk soalnya tertulis atau soal tertulis atau apa tanya jawab itu jenisnya ya, jenis tertulis atau dengan yang lain ada 2 macam. Kemudian jangan lupa kisi-kisinya, bentuknya objektif atau pilihan ganda, uraian atau pilihan ganda. Ini harus jelas, boleh dengan penugasan, dan kita boleh memilih salah satunya, boleh. Monggo panjenengan milih yang mana. Jadi kalau menggunakan soal harus lengkap dengan kisi-kisi, pedoman pensekorannya, termasuk juga ini kisi pedoman pensekoran dan soal serta jawabannya, lembar jawabannya, kuncinya ya, kunci jawabannya. Itu sementara secara umum gambarannya monggo dikoreksi mana punyaan FPP punya Bapak Ibu yang terkait dengan koreksi saya itu. Terus ada tambahan, ini hanya 1 orang yang tidak sama ya, masih di IPK. IPK kan sudah kemarin saya revisi, mungkin lupa atau gimana ini, kurang tidak sempat ya, mungkin ya ada hal kendala yang lain. Di IPK ini masih ada KKO atau kata kerja operasional yang masih belum terukur, seperti memahami, itu masih dipakai di situ. Monggo ditelaah lagi. Terus kata menelaah kan juga sulit ya diukur. Jadi nanti jenengan kalau buat soal bagaimana dengan kata menelaah? Indikatornya apa kalau menelaah? Jadi monggo diatur. Saya sarankan dilihat lagi nggih, yang kemarin sudah saya isi di bagian di penilaian itu sudah ada. Tadi malam saya ketik itu untuk yang menelaah saya minta diganti dengan menjelaskan atau menguraikan. Monggo punya Bu siapa saya lupa. Dilihat lagi di LMS-nya. Saya Bu. Sudah dilihat. Sudah. Oh ya, alhamdulillah. Itu saya minta konfirmasinya apa memang asli itu menelaah atau gimana? Ya. Dengan kemarin kan waktu itu saya itu menjelaskan, menyebutkan, setelah itu ada koreksi dari dosen sebelum revisi, disuruh apa itu yang C4 gitu Bu. Sehingga saya ngambil kata-kata menelaah. Saya langsung C4. Dulunya C2 saya menjelaskan, menyebutkan itu. Oh, kalau gitu mesti yang lebih ini Bu, yang setara dengan kata menelaah. Kalau memang keinginannya menelaah, apa C4? Mungkin pakai. Tapi saya ganti sekarang Bu. Diganti apa? Menguraikan gitu. Menguraikan bisa. Yang lebih di atasnya menjelaskan itu apa? Menguraikan. Soalnya yang jenengan itu kemarin masalah apa ya? Sholat bersuci. Nggih, sholat berjamaah tuh. Sholat berjamaah. Hukum-hukumnya itu kan perlu menguraikan anak-anak. Maksud saya begitu. Kalau di C4 ini mungkin ngambil yang keterampilannya mungkin Bu, dikasih yang C4 yang saya keterampilannya Bu. Saya keterampilan ngambil menguraikan Bu. Gimana ini Bu? Bisa nggih? Yang di keterampilannya. Iya, kalau di keterampilan menguraikan itu cenderung pada kognitifnya ya Bu. Oh, nggih. Iya,
Kalau yang keterampilan itu mungkin melaksanakan, mendemonstrasikan ya. Sholat itu ada prakteknya enggak? Ada Bu, Mempraktek. nanti pertemuan Ya. ketiga. Iya, ada apa-apa di pertemuan ketiga. Jadi nanti jenengan yang mau dipakai di PTK-nya yang mana? Yang itu sudah judulnya kira-kira dipilih dari 3 itu. Mungkin lebih pas di yang mempraktekkan atau mendemonstrasikan. Bisa lebih tepat kalau untuk sholat karena terkait dengan gerakan, bacaan kan ngoten. Nggih, mendemonstrasikan Ibu nggih. Ya, Nggih. kalau yang menguraikan mungkin yang teorinya baru bisa dibuat untuk menguraikan atau menginterpretasikan boleh. Jadi itu banyak itu sudah. Kalau itu Bu, kalau yang RPP pertama, yang keterampilan, setelah menguraikan, selanjutnya saya itu merangkai itu kegiatan siswa. Saya suruh siswa itu merangkai tentang syarat sah berjamaah. Saya kasih tulisan sehingga anak-anak nanti saya suruh merangkai dari tulisan yang sudah saya gunting-gunting itu berwarna-warna itu Bu. Gimana itu Bu? Oh, tapi di KKU-nya ada ya merangkai itu. Ada. Ada. Ya enggak apa-apa kalau memang ada. Cuma nanti disesuaikan dengan KD-nya ya. KD-nya isinya apa? Memahami apa-apa? KD-nya yang pengetahuan memahami, yang ke-4.8 itu mempraktekkan. Mempraktekkan. Saya kemarin ngasih apa? Sudah saya kasih solusinya kemarin itu. Mempraktekkan mungkin itu gini Bu. Mempraktekannya menyajikan. Kalau menyajikan bagaimana itu? Menyajikan setelah itu apa kalimatnya? Apa tadi? Merangkaikan apa? Merangkaikan tulisan gitu. Tulisan. Ya, merangkaikan Itu kan tulisan syarat ya. sah berjamaah gitu. Anak-anak saya suruh berdiskusi per kelompok itu Bu. Baik, itu kan masuk ke metode merangkai tulisan itu metode ya Bu ya. Jadi untuk menyusun IPK itu KKU-nya yang harus sesuai dengan KD-nya. Sesuaikan juga isi dari itu. Nah, merangkai tulisan itu masuk di metodenya. Tidak apa-apa, jenengan kegiatannya merangkai tulisan, disusun dengan baik. Tapi tekniknya di situ dalam IPK mungkin menyajikan, mereka menyampaikan ya, mempresentasikan. Karena di KD-nya tadi apa? Mempraktekkan. Nah, mempraktekkan. Jadi sebelum mempraktekkan yang sebenarnya, mereka disuruh menyajikan dulu, mempresentasikan dulu dari gambar yang mereka susun itu tadi. Oh, berarti menyajikan dulu Bu nggih. Ya, menyajikan atau mempresentasikan. Mempresentasikan tata cara, nggih. Tata Syarat cara sah. ya. Syarat sah. Mempresentasikan ya syarat sah itu. Nah, nanti metodenya pakai gambar. Tulisan gambar. tulis Iya. berupa tulisan itu Bu. Kalau merangkaikan, memang saya mau tanya itu tadi malam nih kok merangkaikan ini yang apa. Nah, kalau jenengan ngajar misalnya ngajar itu otomotif itu dipakai tuh.
Ini di KKU-nya masih sudah betul. Terus di tujuannya punya Bu Yuli sudah betul, hanya kurang sedikit, kurang satu, kurang degree-nya. Malah ini sudah dipilah-pilah punya Bu Yuli ini memakai metode. Masing-masing tujuan sudah pakai metode, tidak masalah, tidak apa-apa. Lebih bagus, cuman mikirnya lama mungkin ya. Ini untuk pelajaran ini melalui diskusi satu-satu beliau Bu Yuli nulisnya. Ada yang beda-beda, ya bagus, tidak apa-apa. Tapi kalau mau cepat pakai model tuh tidak apa-apa. Melalui model apa anak-anak bisa gini-gini dengan terakhir yang dinya belum ada. Jadi ini koreksinya Bu Yulis hampir sempurna. Kalau yang lain masih belum ada semua, ini sudah ada, cuma kurang D saja. Dengan apa? Dengannya itu digandeng dengan sikap, dengan teliti, dengan terserah jenengan, sesuaikan dengan materinya. Gitu ya Bu ya. Itu untuk dirinya. Kemudian penilaiannya Bu Yulis diperjelas. Penilaiannya itu pengetahuannya, jenis bentuk jenisnya apa. Ya, keterampilannya, sikapnya diperjelas lagi, kasih judul ya Bu Yulis ya. Atasnya instrumen, ada judulnya. Ini instrumen. Internetnya gangguan ada. Anggap dia itu di kelas. Anggap anak-anak di kelas, silakan anak-anak berdoa dulu. Ya, kok ngajar ya RPP ya, ini masih RPP. Apa tetap awali doa itu sama ya, nah. Kemudian untuk kegiatan intinya, pertama Bapak Ibu rencananya apa? Kalau memang mengamati video, di-share videonya, mengamati video, setelah diamati disuruh apa? Itu saja, lebih simpel Bu. Kalau video, kalau misalnya menggunakan buku atau materi, ringkasan materi, ya ringkasan materinya itu yang kita kasih ke anak-anak, dan ada penjelasan, ada langkah-langkah menggunakannya. Jadi ada pedomannya ya, bagaimana anak-anak bisa menggunakan materi akhir yang kita kirimkan ke anak-anak. Harus jelas karena jaraknya jauh, pakai jarak jauh ya, pakai daring. Jadi ada
materi yang disampaikan berupa buku atau ringkasan atau PowerPoint atau video itu boleh. Cuman menurut pengalaman anak-anak itu lebih nyaman dengan video. Video kita ngajar ya, video pembelajaran, kita terlihat, mereka itu lebih senang. Terserah Bapak Ibu mau yang mana ya. Tapi harus ada di situ, jangan hanya video saja dengan orangnya kita bagikan. Di akhir video harus ada feedbacknya untuk anak-anak. Disuruh apa mereka? Disuruh misalnya dari video yang kalian tonton tadi, di akhirnya ada kesimpulan. Apa kesimpulannya? Harus biar ada apa namanya yang layannya kita gunakan Google Form bisa. Kemarin itu sudah ada di Bu Zulfa kalau nggak keliru ini, sudah menggunakan aplikasi apa sudah yang punya Bu Zulfa itu enak, itu dipakai juga bisa. Kalau memang belum ada, di aplikasinya Bu Zulfa itu sudah lengkap, ada mengisi absen, ada soalnya, ada materinya, sudah satu paket. Nah, kalau Bapak Ibu ini misalnya ini lebih sudah nyaman, di anak-anak sudah familiar ya dengan video itu atau PPT yang di dalamnya ada videonya, itu sudah cukup untuk anak-anak. Video yang interaktif itu kalau bisa itu untuk yang daring. Terus ada RPP yang namanya RPP blended learning, jadi perpaduan antara RPP daring dan RPP luring. Ini tinggal memadukan, namanya memadukan ya. Jadi jenengan kalau daring itu RPP-nya dengan RPP daring, kalau luring dengan RPP luring. Cara memasukkannya dalam satu RPP bagaimana? Kita atur dalam tiap pertemuannya. Jadi satu RPP itu ada misalnya 3 pertemuan. Jangan anggap 3 pertemuan kan 3 RPP ya. RPP yang pertama karena butuh menjelaskan, kita misalnya pakai RPP luring. Sudah di situ kegiatannya yang luring, yang RPP yang pertama tadi, yang luring dicantumkan di RPP perpaduan itu. Mulai dari bisa diterima nggih?
KD apa semua ditulis tujuannya semua 3. satu RPP. Jadi tidak hanya satu pertemuan, itu bisa saat pertemuan pertama, pertemuan kedua sampai 3. Itu sudah. Disempurnakan dulu RPP yang sifatnya yang luring dulu, okay? Yang luring dulu. Kalau ada pertanyaan, monggo disilahkan. Saya Bu. Ya Bu, siapa Bu Ari? Oke. Ini tadi sesuai dengan permintaan Bapak dosen kan minta RPP ada daring, ada luring. Mohon maaf sebelumnya. Iya. Ini terus terang kaget karena dulu waktu dengan Bapak pembimbing yang dahulu itu kami tanya kenapa tidak pakai yang daring saja Pak, yang 1 lembar. Karena yang harus buat yang lengkap dulu, baru nanti buat 1 lembar atau yang daring lah. Nah, sedangkan ini kaitan kami Bu, bagaimana? Banyak di RPP luringnya kan Bu? Iya. Iya memang. Oke. Saya sendiri di RPP pertemuan pertama itu kan ada diskusi. Jadi kalau diskusi pakai daring itu bagaimana ya Bu? Berarti apakah saya harus ke RPP saya? Karena itu saya masukkan ke PTK itu di RPP kedua. Iya. Gini Bu, mungkin maksudnya Pak dosen tadi biar panjenengan semua itu bisa ngerti RPP daring, luring dan yang blended itu bagaimana. Jadi tidak usah dibingungkan dengan RPP yang sudah panjenengan buat semuanya. Jadi bikin saja yang salah satu contohnya dari RPP-nya itu. Ya, dan tetap itu sudah. Soalnya waktu pembekalan memang saya kan juga ikut. Itu sudah disepakati dengan semua pelaksana bahwa RPP itu harus menggunakan RPP lengkap K13 yang sudah direvisi tahun 2017 itu. Jadi sudah ada karakter, ada itu tadi ya. RPP abad 21 itu istilahnya, ada nilai karakternya, ada nilai apa berpikir hotnya gitu, semuanya terdiri dari itu semua sampai C4, C6 kalau bisa katanya begitu. Jadi harus lengkap, termasuk di penilaian, di instrumen penilaian itu harus lengkap. Jadi kalau mengacu di instrumen itu memang harus pakai RPP yang lengkap yang sudah panjenengan semua buat, gitu Bu. Jadi kalau mau yang luring sama
daring itu mungkin tambahan saja. Yang penting panjenengan bisa buat gitu. Yang di PTK-kan itu tetap RPP yang ini, yang lengkap ini. Ya, makanya saya tadi ngarahkan untuk penilaian pengetahuan, tetap jangan hanya tugas. Harus nanti ada lagi yang menggunakan soal. Kan dengan semua setiap harinya tidak lepas dengan soal harian, soal tengah semester, soal akhir semester, semuanya soal. Jadi kalau tugas itu kan hanya tambahan ya, tambahan dari penilaian pengetahuan. Mungkin kalau saya penugasan itu saya taruh di keterampilan. Jadi jarang sekali saya menggunakan penugasan pada penilaian pengetahuan. Biasanya bentuknya ya ulangan tulis, ulangan lisan, seputar itu. Ya enggak apa-apa. Nanti mungkin ya saya sekedar tambahan dari saya atau sekedar konfirmasi. Maksudnya itu biar panjenengan semua ngerti, karena mengalami daring itu bagaimana, luring itu bagaimana, yang blended bagaimana, mungkin begitu. Tapi kita mengacu pada ini belum ada, nanti saya konfirmasikan lagi ke Pak Nino ya, ke Pak ini ke kampus kita itu yang 3 RPP itu apa semuanya semuanya luring atau boleh dengan 3 macam tadi biar tidak membingungkan kami tunggu yang penting jenengan bisa membuat. Kalau menurut saya begitu, bisa membuat daring seperti ini, termasuk penyampaian saya tadi kan hanya ini saya tekankan pada RPP yang luring, yang lengkap ini tekanannya. Nah, untuk yang daring sama blended, saya bilang tadi kalau yang luring sudah bisa, tinggal menggabungkan kan gitu. Jadi sifatnya itu biar tujuannya jenengan bisa gitu. Kalau sampai ke PTK saya paling bagus, bukan paling bagus, paling jenengan kuasai terutama kalau menurut saya, yang mana itu yang dipakai. Kalau yang kemarin begitu, tidak tahu ini ada perubahan apa gimana, masih belum tahu. Cuman arahannya itu, suruh 3 itu sudah dipastikan sudah bisa masuk ke rencana PTK. Terus ini berkaitan dengan yang jenengan tadi yang dikoreksi, itu kami perlu ngupload RPP lagi kan Bu ya, yang diperbaiki itu apa saja? Oh iya, yang sudah diperbaiki. Tadi kan sudah saya sampaikan, yaitu dicatat rata-rata di bagian itu di RPP-nya panjenengan. Dicek lagi, saya berarti yang ini salah, dicek lagi pokoknya ya. Kalau mau satu-satu, ini
Sudah saya tulis sebenarnya Bu Arimana, tapi banyak yang sama. Cuman yang beda nih di Bu Yulis, tadi sudah saya sampaikan. Bu Yulis ini penilaiannya ya Bu ya, perjelas IPK-nya. Sebenarnya kemarin Bu Yulis coba dilihat semuanya di LMS yang kemarin, yang tugas kemarin sudah saya kasih koreksian dan nilai juga itu ada koreksinya. Jadi koreksian itu bisa dibuat untuk revisi hari ini. Nah, yang hari ini kalau misalnya tidak bisa sudah terlanjur ngupload, bisa dibuat perbaikan untuk RPP yang berikutnya. Kan sama toh anunya RPP. Apa poin-poinnya. Jadi gitu, tidak usah dibingungkan. Kok baru dikoreksi ini, baru dikasih masukan, punya saya terlanjur diupload misalnya. Tidak apa-apa di RPP berikutnya. Gitu Bu Ari, gimana Bu? Terus kalau yang luring ini jadi mohon maaf, yang daring ini kami jadi kami Gimana? jadi yang daring yang tadi Bapak dosen yang daring sama yang blended itu jadi kami harus buat cadangan ngoten Bu. Dibuatkan saja Bu, karena kita ya namanya mengikuti ya, dibuatkan yang daring seperti ini. Dibuatkan saja dari itu kegiatannya. Insya Allah masih bermanfaat, masih dipakai sama kita. Ya kan? Jadi yang luring itu materinya apa jenengan KD-nya buatkan untuk yang luring. Gampang saja, jenengan kan sudah bikin ini videonya itu dibuat luring, dibuat daring nanti. Saya ngirim video, jadi langkahnya kan jenengan yang tahu ya. Langkahnya pertama mengirim video, anak-anak disuruh membuka itu kalimatnya nanti. Anak-anak disuruh diminta untuk membuka video, setelah itu mengamati, kan gitu, mengamati seterusnya sampai terakhir ada disuruh menyimpulkan video misalnya seperti itu. Tidak apa-apa, tidak masalah, bisa sebagai tambahan Bu. Tidak mengurangi ini, tapi yang ini tetap dipakai, tetap dibuat ya, tetap dibuat. Mungkin salah satu contohnya saja, yang penting bisa. Yang lain cukup ya. Pak Rohim, gimana Bu Yulis? Halo Bu, assalamualaikum. Bang, itu tadi saya masih belum gitu paham ya. Katanya panjenengan kurang satu, itu maksudnya satu Mbak. Untuk kelanjutan Yang apa? Iya. Kelanjutan kalimatnya Bu. Oh, Kan harus lengkap, iya. Coba satu saja dibaca jenengan, satu. Melalui Ini tadi kita jualan. Nah, orang lagi ngasih tunggal, kan cukur lagi. lapangannya disesuaikan
dipisahkan. Kalau misalnya tidak sesuai nggak dipakai. Kalau model boleh satu. Ya. Oke, masih ada adzan ya. Tinggal salat dulu ya, Bu. Gimana Tinggal Pak? salat dulu ya. Iya. Oke Pak. Dosennya sing tidak kena wong tidak kena sampai daan. Apa? Yang membingungkan apa? Bingung sampai daan.
Bagi ikutin apa gitu? Ikutin apa? Ikutin aku. Iya, semangat sudah, pokoknya tidak sakit Bu, yang penting sehat. Yang penting sehat. Sudah diikuti sudah apa yang oleh kampus sesuai dengan modul, dengan arahan ketika lokakarya dengan apa. Gitu. Kalau memang harus luring ya luring semua, cuman yang daringnya disiapkan satu saja, dipilih satu, yang blendednya satu, gitu saja. Udah saya pusing-pusing tuh. Seakan bisa waktunya sebentar, 3 RPP. Iya senyum gitu, Bu Yulis ini banyak senyum ini. Aku iya. Biar nggak pusing, biar nggak stres Bu. Ya. Kalau penilaian itu lebih banyak saya itu yang diperlukan Makanya di share, enak lek di share kelihatan. Coba lagi, kemarin tidak berhasil. Yuk, yang belum berhasil nyoba lagi. coba ya Bu ya. Aduh. Iya, dicoba loh. Nanti kalau bukan ujian, video kan harus di share videonya. Nggak di share teman. Iya. Bikin videonya. Iya. Dicoba. Sudah bagus punya Bu Yulis, sudah lengkap, sudah lengkap. Cuman kurang jelas Bu. Ini penilaian yang mana? Sebenarnya nyampur. Jadi dibatasi judulnya. Ini penilaian yang mana gitu. Yang pengetahuan, yang sikap, diatur. Dikasih judul gitu maksud saya. Oh, kan punya saya itu kan sudah nomor 1. Nah, kan ini kan penilaian skala sikap, gitu Bu ya. Yang kedua penilaian membaca dengan tartil. Yang ketiga penilaian diskusi, itu dibedakan lagi. Sudah mungkin yang saya masuk di instrumennya belum ada, mungkin ada yang belum. Jadi saya lihat itu masih kabur. Di instrumennya coba dilihat lagi. Atau saya yang salah baca mungkin. Ini kalau punya saya udah sendiri sikap, kemudian penilaian diskusi, kemudian remedial dan pengayaan. Iya, sudah lengkap penjelasan sudah ada. Oh iya. Iya. Mungkin di instrumennya Bu yang enggak ada penjelasannya nih, penilaian instrumen yang mana gitu saya. Nggih, nanti saya cek lagi mungkin saya yang salah melihatnya. Jadi, hanya itu tujuan sama memahami itu dihilangkan ya Bu ya. Di penilaian itu nanti ada sudah
sudah punya, tidak dengar sama ini, Bis. Iya. Sudah punya instrumen dari kampus yang mau dinilai di RPP-nya itu? Belum? Punya apa belum? Itu bisa dibuat acuan bahwa di situ ada kalimat apa untuk menanyakan kata kerja operasionalnya itu ditanya. KD kesesuaiannya itu sama ditanya. Penilaian, kisi-kisinya. Nah, kalau tidak ada kisi-kisi, jadi diukin seperti itu. Insya Allah saya nanti saya bagikan buat acuan saja, nggih. Saya bagikan di grup. Saya carikan. Iya, ini Bu. Di RPP saya yang ke-1 itu kan sudah ada apa penilaian pembelajaran pengetahuan Bu ya. Di tes tulis ya di tes tulis itu pakai link Google Form Bu ya. Keterampilan sudah ada, penugasan itu ada. Iya sudah betul. Iya, tidak usah diisi Bu untuk koreksi yang seperti itu, jangan tidak usah ngambil gitu. Saya sudah tidak gini ya sudah. Yang terkait dengan koreksian saya itu jenengan simak yang mana itu ya. Bu Sulfa. Itu siapa pembelajarannya? Yang Bu Sulfa di saya hanya 3. Ini pengembangan KD-nya Bu. Maaf ini tidak tersampaikan tadi, maaf. Di kantor Bu ini khusus sampean ini. Ini pengembangan KD ke IPK ini belum lengkap, belum perlu ditambah. Itu hanya 1 ya, belum apa namanya. Kurang memenuhi mungkin. Jadi 1 KD itu bisa minimal itu 2 Bu. 2. Mungkin hanya 1 sepertinya. 1 KD IPK-nya hanya 1. Masa sudah mencapai memahami kalau hanya 1 kurang Bu. Minim itu 2. 1 KD itu 2. Bisa lebih, punya siapa tadi lebih? Ya enggak apa-apa. IPK-nya ya. Iya 1 kayaknya. Iya Bu. Siapa? KD dasar, KD-nya 3.8 memahami ketentuan sholat berjamaah, ya. Terus IPK-nya 1. IPK-nya, 1. Menelaah konsep sholat wajib berjamaah. Ini khusus untuk di pertemuan 1 Bu. Nanti pertemuan kedua kan ada lagi Bu. Oh gitu. Pertemuan ketiga ada lagi nanti. Oh saya kira semuanya. Oh ya sudah. Betul. Tapi ketentuannya itu minim 2 Bu. 2. Jadi nanti biar jenengan enggak kehabisan materi juga. Jadi di situ memahami kalau KD-nya memahami apa? Ketentuan sholat berjamaah, ketentuan sholat berjamaah, berarti IPK-nya itu jangan menelaah ya, itu saya suruh ganti yang lainnya. Menguraikan. Saya ganti menguraikan. Enggak masalah karena jenengan itu masih awal, boleh pakai C1 sampai C2 sampai C3. Nanti kalau pertemuan di IPK yang keduanya baru mau C4 atau sampai C6 enggak apa-apa. Jadi dari dasar dulu. Sebelum kan intinya untuk menuju memahami itu sebelumnya apa? Kan paling tidak bisa menjelaskan, menguraikan, menyebutkan kan paling mendasar menyebutkan. Jadi itu. Jadi kan enggak ucuk-ucuk anak-anak paham gitu. Jadi iya harus bisa menyebutkan dulu kan gitu. Ya, menguraikan bisa sampai pada tingkat memahami atau bisa menganalisis itu sudah C tingkat tinggi. Oh yang lain saya tidak dengar suaranya Pak Rohim ini masih bermasalah Pak suaranya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Saya kira masih bermasalah. Oke. Sudah cukup ya kalau untuk Pak Rohim. Bentar Pak. Sudah saya catat semua. Nanti kalau misalnya saya tulis lagi di komentar LMS, jangan maksud saya perasaan gimana? Saya sudah direvisi kok dikasih koreksian begini misalnya. Nggak usah sudah karena itu hasil revisi yang sekarang Bu ya. Nggih, mboten napa-napa, Bu. Nah, jadi yang sekarang saya tulis lagi di LMS itu. Itu maksudnya. Misalnya tertulis lagi, tapi mesti saya kurangi ini. Tidak mungkin saya tulis sebanyak itu. Jadi ditulis sesuai dengan yang jenengan revisi. Pak Rohim mungkin ada yang kita untuk Pak Rohim, iya untuk Pak Rohim ini tidak terlalu banyak juga, masih sama dengan teman-teman, hanya di bagian tujuan Pak. Monggo jenengan simak kembali. Itu belum RPP ada berapa Bu? RPP 1, 2, 3. Jangan sama. Yang RP 1 saja dibenahi dulu, yang lain ikuti ngoten nggih kan sama. Waduh ini hebat ini 1, 2, 3 sudah selesai. Iya. Gini Bu ya, biar tidak ada 2 kali. Jadi yang dibenahi sempurnakan dulu yang RPP 1, nanti yang lain mengikuti gitu ya. Kemudian kalau ada masalah di RPP 2 dan 3 bisa lanjut di luar ini di WA atau gimana ya. Itu saja. Wah ini punya Pak Rohim di share. Nah seperti Bu Yulis maksud saya ya. Iya jadi enak. Tidak membayangkan gini. Bayang-bayang. Alatnya kesini tuh kok nggak bisa saya ya. Bayang-bayang semua. Nah kalau gini kan jangan cepat-cepat Pak Rohim ini. Jalannya jangan cepat-cepat. Di Ya, bagian sudah. mana sih yang perlu dibenahi? Stop di tujuan Pak, tujuan. Nah ini sebentar Pak, sebentar Pak, tunggu. Di IPK dulu, tunggu. IPK turunkan dulu. IPK. Sedikit. Ya. Enggak, hanya menunjukkan ke teman-teman yang lain. Ini Bu ya, kan enggak ada memahami. Enggak ada memahami sudah betul ini Pak. Ini. Sini. Sudah. Terus di tujuan itu belum ada jenengan, belum ada sama sekali ABC-nya. Punya Ini saya, kan Pak punya saya, Bu. Rohim. Iya ya, yang di tujuan. Panjenengan pakai model apa? Modelnya mana modelnya? Di bawah. Itu gini Pak, melalui model apa jenengan? Model Open pembelajaran design. ya, active learning dan post class Sama. teaching. Ini satu model atau 3 model? Dua. Dua. Active learning itu sama dengan world class teaching. Oh iya, jadi dipakai 1 atau 2 ini kalau memungkinkan. Jadi satu KD itu cukup sebenarnya 1. Kalau metode boleh multi metode boleh. Kalau model jenengan nanti bingung kalau banyak-banyak. 1 model itu sudah cukup untuk 1 kali pembelajaran nggih. Jadi jenengan di situ di tujuannya ikut ini Kak. Melalui open book misalnya yang ini gitu. Melalui open book examination siswa peserta didik mampu menyebutkan arti dan seterusnya menurut ilmu dengan apa, dengan baik, dengan teliti itu. Oh gitu, ditambah itu Iya, ya. jadi dengan kalau di pelatihan itu dengan titik-titiknya itu sikap sebenarnya.
dengan sikap penuh perhatian atau tanggung jawab. Tanggung jawab itu boleh. Jadi disesuaikan dengan materinya. Kalau menjelaskan makna berarti dengan di sini dengan benar itu saja tidak apa-apa. Ini kalau membaca berarti dengan ini sudah ada Pak, dengan jadi ditambah ini di atas ini ditambah. Kalau punya Bu Yulis per item ini disebutkan metodenya, boleh juga, tidak apa-apa. Justru yang seperti itu lebih lengkap. Jadi untuk menyebutkan ini panjenengan pakai metode apa? Misalnya pakai tanya jawab. Melalui tanya jawab kita didik dapat menyebutkan ini terus dengan benar. Melalui wawancara, mana yang cocok dengan wawancara misalnya? Panjenengan yang paham. Itu ya, yang lain bisa seperti itu. Nah, yang saya jelaskan tadi bisa diterima ya. Iya, Bu. Oke, nanti kita bisa lanjut sesudah. Atau ada pertanyaan lagi, monggo masih ada. Kita tutup sampai jam 3 karena jam 3:20 saya ngajar. Masih di sekolah saya ini Bu sampai jam 3:40. Iya. Nanti sampai jam 4. Ini semua sudah ya Bapak Ibu ya? Sudah Bu. Sudah di rumah. Saya belum pulang ini dari pagi. Ngapunten Bu. Nggih. Bu Farida ngapunten. Niku nggih seandainya IPK-nya yang yang pengetahuan saya tambahi menjelaskan pengertian sholat wajib berjamaah gitu Bu. Iya, memang maksudnya seperti itu Bu, pengembangan IPK itu jadi diurut dengan dari pertama pengertian, dalil atau apa. Jadi ngajarnya bisa lebih sistematis nanti. Mulai dari awal dulu pengertian, secukupnya menjelaskan pengertian, menguraikan, gitu, lebih ditingkatkan sampai ke terakhir mungkin sampai menganalisis, boleh. Seperti itu. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Kalau Bu Zahra, gimana Bu Ari, sudah cukup? Ya, dengar suaranya. Sudah. Bu Nuria sama ya dengan yang lain, tujuan KBM-nya, medianya sama. Ini ada 3. Penilaiannya juga dilengkapi PKS-nya itu. Pengetahuan, keterampilan, sikapnya dengan kisi-kisi. Hari ini kan hanya RPP saja ya, 1, 2, 3. Jadi nanti awannya yang RP2, RPP 3 itu mengambil dari RPP 1 acuan caranya membuat. Cuman mungkin beda materi. Ya, materinya, pengembangan materinya ya ditambah. Sama kalau modelnya sama enggak apa-apa, Bu. Kalau mau kemarin ada yang tanya Bu, saya sudah tanya tadi, boleh mau dirubah modelnya, boleh kan, sesuaikan dengan materi. Iya. Cuma nanti ketika dibuat PTK, pilih model yang mana yang dibuat, gitu saja. Dan disesuaikan nanti ketika ujian. Jadi kalau ujian itu ada RPP
PTK, kemudian video sampai PTK itu sama, jangan beda-beda, harus sama. Ya, gitu ya. Yang dihadapi sekarang yang ini, nggak usah mikir yang sih belum, biar besok. Tidak pusing. Ini tambah pusing nanti kalau di PTK tambah pusing. Sudah RPP-nya aja yang disempurnakan. RPP dulu sampai ke prakteknya, karena RPP yang Bapak Ibu buat sekarang itu gambarnya nanti persis, ngajarnya harus persis RPP, tidak boleh beda ya beda-beda. Nah, kadang orang lupa ya, tidak masalah, cuman acuannya tetap orang ngajar harus sama dengan RPP. Jadi mungkin nanti ujiannya tidak sama saya lagi, jadi diingat kuncinya. Jangan ingat-ingat dari awal halangannya RPP-nya itu wes ujiannya. Ujian mungkin nanti di rolling tidak sama saya lagi biasanya di tahap berikutnya. Gimana ini? Kalau memang cukup, nunggu Pak dosen dulu nih. Sambil omongan ini biar tidak stres ini. Oh ya, belum di absen sama saya. Ini Bu Zulfa ini sudah di absen dari siapa dulu ini ya? Hadir semua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, hadir semua ya. Bu Yulis, Pak Bu Yulis ini modis ini sekarang ini ya. Ya berdiri, Bu Yulis berdiri. Oh, Berdiri dulu, iya. Ya, siapa tahu pakai sarung, ayo. Oh iya. Bagus. Iya, bagus. Nah, Bu Zulfa. Kalau begini kan bisa ketawa semuanya. Belum kelihatan. Belum kelihatan. Belum kelihatan. Nggak kelihatan. Semua kan ya sudah pakai batik ya. Pak Rahim. Alhamdulillah awak rapi, Rahim rapi. Tidak pakai rong. Terus Bu Nuria. Bu Nuria. Ya, alhamdulillah hari ini rapi semuanya. Bu Ari Wahyuni. Nggak kelihatan ini bawahnya mana. Pakai sarung. Nggak pakai sarung, Bu, pakai jubah, Bu. Oh ya, bagus. Bagus. Terus Bu Zahra. Iya, bagus semuanya. Sip. Terus ini Bu siapa ini? Tidak kedengaran suaranya ini. Bu Iim, Bu. Iim. Bu Iim sakit Fotonya katanya. sakit. Iya, Sambil tiduran katanya. Mudah-mudahan segera sembuh ya, segera sembuh. Kalau ada yang sakit gini dibantu, terusnya dibantu untuk menguploadkan, dibantu. Sudah. Jadi mohon maaf, saya bukannya ngecek ingin gimana biar menjadi apa ya, kan walaupun jarak jauh daring kita kan sempurna ini kan apa namanya itu formal ya, pertemuan formal ya, jadi bisa mungkin kita menyesuaikan. Ini untuk kuliah nih, kalau dengan Pak dosen ya. Kalau dengan saya bukan kuliah ini Bu, ini belajar bareng gitu ya. Belajar bersama.
Oh, belum ada Pak dosennya. Belum selesai. Bu Yulis ini di SMP mana ya, Bu Yulis? Saya di SMP 5 Lumajang, Bu. SMP 5 itu di kota? Iya, di itu Bu, Gelagah Pojokan. Oh, di situ. Saya kan mbah atau saudara banyak di situ, di mana Kunir ada, terus di Tempe itu ada. Tempe. Kan bapak mertua itu dari Tempe. Sudah lama, kalau sekarang bapak mertua sama ibu itu di Ranu Pakis itu, Bu. Iya. Di pinggirnya Ranu Pakis. Tahu ya, Bu Yulis, Ranu Pakis? Benar, tapi belum pernah ke sana. Belum pernah. Oh, itu dekat. Iya, Kelaka. Saya pernah di sana, Bu, 11 tahun. Loh, Bu siapa? Bu Ari. Bu Ari di mana? Di SMP 1 Kelaka, 11 tahun. Oh, di SMP 1 Kelaka. Terus terakhir pindah kapan, Bu? 2020. Oh, berarti kenal dengan Pak Agus ya? Pak Agus Tairianto, Pak Agus siapa, Bu? Pak Agus Salim. Pak Agus Salim kepala dinas sekarang apa, Bu? Dinas. Bukan, masih baru masuk, masih anak-anak. Kelaka 2. Iya. Oh, Oh, Kelaka Kelaka 2 ya. Oh, saya kira di situ. Oh, bukan di situ jenengan. Di SMP 2-nya. Oh ya, nanti tak sama. Ya kenal dong sama saya itu. Oh, dulu sering ketemu waktu di Kelaka. Iya. Sering kegiatan Iya, bareng. saya kan di situ sudah. Oh, Ya anak itu sama saya, Burek kenal lama dengan saya, anaknya Mbak itu. oh, tentas masih saudara. Iya. Putranya Mbak Dipa. Cuma sama saya di Jember kuliah sama aliyahnya sama saya. Oh iya. Di Jember. Jadi terus kayak ibu saya. Nggih. Oh, kan dapat orang Jember. Oh, istrinya. Iya, mesti nginep sudah di sini. Oh. Oh, jadi orang Kelaka jenengan. Kalau saya bukan Kelaka, pernah ngajar di Kelaka, saya di Tokom, Lumajang. Pindahnya gimana, Bu? Ya, saya ngurus, Bu, ke kepala sekolah karena sudah lama jarak saya 20 kilo dari Kelaka, jarak rumah dengan SMP 1. Karena jauh. Pindah tugasnya. Minta pindah tugas karena ya hamil waktu itu, Bu, tahun yang lalu pas hamil besar, terus kesulitan, jadi minta pindah. Iya, itu alhamdulillah lebih dekat ya, Bu. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum, ini Bapak dosen sudah hadir ya. Istrinya mungkin ya. Nggih, sepertinya. Sepertinya nggih. Iya. Loh, ditutup. Masih sholat mungkin, Bu. Ini kalau memang enggak ada pamit ya. Assalamualaikum, Ibu apa benar istrinya atau putranya? Assalamualaikum. Oh, ini sudah. Oh, istrinya Pak. Oke, ini sudah Bapak sudah selesai, tidak ada pertanyaan lagi. Mau ditutup atau ada tambahan dari panjenengan, monggo diaturi. Ya, terima kasih Bu Farida.
Saya kira masukan cukup ya. Tinggal bagaimana dari masukan-masukan itu tidak lanjuti oleh mahasiswa nanti dikoreksi oleh Bu aja ya. Jadi saya hanya ingin melihat 3 model RPP gitu aja, dan tolong nanti pada saat pair teaching ya, mahasiswa boleh memilih dari 3 model itu, apakah pakai luring, pakai daring ataukah dengan RPP yang campuran seperti itu aja ya. Saya kira dari saya, jadi tolong bersabarlah mahasiswa karena memang tugas ini agak padat gitu. Dan saya dan Bu Farida sekedar mendampingi mahasiswa ya. Mendampingi mahasiswa agar betul-betul nanti lahir guru-guru yang betul-betul profesional seperti itu. Guru profesional tentu guru yang berdampak baik untuk masa depan anak-anak kita ya. Jadi kenapa kenakalan remaja sulit kita kendalikan ya? Lagi-lagi yang menjadi sumber kesalahan guru yang tidak profesional ya, penilaian-penilaian seperti itu. Karena itu sebetulnya tugas kita ini sudah berat ya, berat dalam arti bagaimana mengupayakan mereka dari yang tidak baik menjadi baik ya, dari yang baik kita pertahankan tetap menjadi orang baik seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan keprofesionalan guru ya, harapan kita mudah-mudahan output dari pendidikan kita, anak-anak kita itu betul-betul menjadi anak yang satu sisi secara keilmuan mereka mampu, mereka menguasai berbagai disiplin ilmu, tapi di sisi lain ya karakter anak-anak kita juga bukan semakin rendah, tapi bagaimana semakin bagus seperti itu. Nah, saya kira itu masukan dari Bu Farida tinggal dituangkan dalam bentuk 3 model RPP seperti itu. Saya kira begitu Bu Farida ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Waktu besok membuat video pembelajaran ya. Kemudian video praktek pembelajaran. Masih ada kegiatan review. Kemudian hari kelima adalah membuat proposal PTK. Kemudian instrumen PTK ya. Ini nanti bagian saya Bu Farida. Jadi untuk proposal dan instrumennya bagian saya. Jadi Bu Farida, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan pada sore hari ini dengan membaca doa. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Ya, halo. Iya. Saya lupa mengingatkan ya sama Bapak Ibu ini mungkin kalau sama saya tidak apa-apa ya. Jadi kalau nanti dengan pertemuan dengan orang banyak
ini mau ada pamit gitu ya. Pergi tanpa sempakan. Pergi tanpa pesan. Iya, sampun. Itu ya nyantai ya Ibu Bapak Pak Rohim, Bu Zulfa, sudah tidak usah terlalu tegang, sudah diikuti. Tadi kan benar hanya ingin melihat gitu ya kan bilangnya, hanya ingin melihat RPP yang daring katanya. Ya disiapkan saja satu saja, nggih. Saya kira enggak berat. Insya Allah. Nggih ngoten mawon Pak Rohim, Pak Rohim kan enggak berubah lagi ya sama Bu Zulfa ya. Sudah pas itu. Cukup nggih. Nggih sampun monggo. Gimana Pak Rohim? Assalamualaikum. Dalam? Nggih, waalaikumsalam. Monggo sampun. Saya undur diri dulu Bapak Ibu. Nggih. Nggih. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.